Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada channel Belajar Matematika. Video kali ini akan membahas tentang peluang variabel acak diskrit. Nah, yang pertama kita akan membahas distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, distribusi peluang variabel acak diskrit itu nanti bisa dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Jadi distribusi peluang untuk variabel acak diskrit ada 3 bentuk penyajiannya, yaitu tabel, grafik, atau fungsi. Nah, nilai peluang variabel acak dinotasikan dengan fx. Jadi sama dengan px sama dengan x. Ini x besar, x kapital, yang ini x kecil. Di mana x besarnya adalah variabel acak diskrit dan x kecilnya ini adalah anggota dari variabel acak diskrit. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar menentukan variabel acak diskritnya, ya. Nah, pada hari ini kita akan mencari nilai peluangnya, di mana nilai peluang nanti dinotasikan dengan suatu fungsi, yaitu fx sama dengan P. Ini P ini adalah probabilitas atau peluang. X sama dengan X kecil. Nah, jadi X kecil itu adalah anggota dari X kapital ini, dimana X kapital ini adalah variabel acak diskritnya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat contoh soal, ya. Nah, Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Jadi pada pelemparan sebuah dadu, maka variabel acaknya itu adalah mata dadu yang muncul, menyatakan mata dadu yang muncul. Karena dadu itu adalah mempunyai 6 buah sisi, ya, dan dadunya cuma 1 buah, maka nanti kita akan menentukan variabel x-nya dulu, yaitu variabel acaknya. Kemudian setelah itu nanti kita cari nilai peluangnya dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi, ya. Nah, maka x-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini x adalah menyatakan mata dadu yang muncul. Jadi mata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan semuanya ini ada 6, ya. Nah, ini sampelnya ada 6. Kemungkinan yang muncul dalam pelemparan sebuah dadu itu bisa angka 1, bisa muncul mata dadu 2, bisa 3, bisa 6, dan seluruhnya ada 6 buah, ya. Nah, setelah dapat variabel acaknya, jadi ini X kapitalnya adalah variabel acak, yang di dalam yang ini itu adalah X kecilnya, ya. Maka kita akan menentukan peluangnya. Jadi peluang diperoleh hasil mata dadu 1, berarti nanti F1. 1 yang ini, 1 ini, ya. Kemudian sama dengan PX sama dengan 1 sama dengan 1/6. Nah, 1 yang ini bukan 1 yang ini, ya. 1 ini adalah banyaknya angka 1 yang di sini. Ada berapa buah angka 1 di sini? Ada 1. Jadi 1 per seluruhnya ada 6. 1/6. Karena kita tahu peluang itu adalah banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Nah, kejadian muncul angka 1 hanya ada sekali, ya, dalam melempar sebuah dadu. Nah, jadi 1/6. Kemudian peluang diperoleh hasil mata dadu 2, yaitu F2 sama dengan Px sama dengan 2. Itu sama dengan juga 1/6, ya. Juga 1/6. Kenapa jadi 1/6? Karena munculnya angka 2 itu hanya sekali. Ini sekali di sini. Di 1/6. Kemudian yang ketiga, peluang diperoleh mata dadu 3. Itu juga 1/6. Semuanya nanti sampai ke 6, ya. F6 sama dengan Px sama dengan 6 itu adalah juga 1/6. Nah, sudah diperoleh peluang masing-masing variabel acaknya, yaitu 1/6,
Untuk mata dadu 2 juga 1/6, 3 1/6, 4 1/6, 5 1/6, 6 juga 1/6. Nah, setelah itu nanti akan kita sajikan dalam bentuk tabel ya. Nah, ini distribusi peluang variabel acak dalam bentuk tabel. Jadi X kecilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian fx-nya tadi nilainya peluangnya adalah 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 ya. Ini adalah distribusi peluang dalam bentuk tabel. Sekarang yang B, distribusi peluang variabel acak dalam bentuk grafik. Ini grafiknya, nilai X kecil, fx nilai peluangnya. Nah, sehingga ini nanti karena semuanya sama 1/6. Inilah grafiknya dalam bentuk grafik ya. Terus yang C adalah distribusi peluang variabel acak diskrit dalam bentuk fungsi seperti ini ya. Fungsi bentuknya seperti ini. Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 1, 1/6 untuk X sama dengan 2, dan seterusnya sampai 6, sampai untuk X sama dengan 6. Karena tadi variabel acaknya ada 6 ya, maka semua fungsinya juga sampai 6. Nah, begitu ya. Kita lihat untuk lebih jelasnya contoh yang kedua, 2 buah dadu, 2 buah uang logam dilempar secara bersama-sama. Variabel acak X menyatakan muncul sisi gambar. Jadi variabel acaknya terlebih dahulu kita cari siapa variabel acak diskritnya, yaitu menyatakan muncul sisi gambar. 2 buah uang logam. Uang logam kemarin kita dinotasikan dengan angka dengan gambar. Angka itu adalah A, gambar itu adalah G. Ada 2 buah. Maka untuk ini kita bisa mencarinya dengan tabel terlebih dahulu ya, lebih gampang seperti ini. Jadi ini uang logam pertama, yang ini uang logam yang kedua. Dilempar maka akan nanti muncul angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar ya. Nah, untuk angka-angka maka X-nya adalah 0. Kenapa X-nya 0? Karena X variabel acaknya menyatakan sisi gambar. Jadi di sini gambarnya tidak ada. Ini angka keduanya, maka X-nya 0. Kemudian AG dan GA, ini X-nya sama dengan 1 karena gambarnya 1. Ya, ini 1 gambar, ini 1. Nah, jadi kita melihat X-nya ini siapa? Menyatakan muncul sisi gambar. Berarti yang akan kita lihat gambarnya di sini. Nah, ini ada gambar, ada 1. Kemudian yang ketiga, gambarnya ada 2, X-nya sama dengan 2, sehingga variabel acak diskritnya adalah 0, 1, 2. Ini sudah kemarin kita pelajari cara menentukan ini, dan semuanya sampelnya ada 4 ya, sampelnya ada 4. Kalau yang tadi contoh 1 tadi adalah sampelnya ada 6 ya, makanya dapat 1/6, 1/6. Nah, kita lihat peluangnya masing-masing untuk muncul keduanya angka. Ini yang ini peluang, nilai peluangnya adalah berarti F0 karena X-nya 0. F0 sama dengan Px sama dengan 0 sama dengan 1/4 ya, karena muncul angka-angka itu adalah hanya sekali, AA-nya sekali, jadi 1/4, seluruhnya ada 4. Kemudian muncul 1 gambar, angka gambar, gambar angka, berarti itu adalah F1 sama dengan Px sama dengan 1 sama dengan 2/4. Kenapa jadi 2/4? Karena yang ini, yang X sama dengan 1 itu ada 2, yaitu angka gambar dan gambar angka, 2 buah ya, jadi 2/4. Kemudian yang ketiga, peluang muncul keduanya gambar, gambar-gambar, yaitu F2 karena X-nya 2, F2 sama dengan Px sama dengan 2 sama dengan juga 1/4. Nah, ini 1/4 karena GG-nya hanya sekali, hanya 1 ya. Jadi 1/4. Nah, jadi peluangnya 3 yang akan kita cari nilai peluangnya. Kenapa? Karena variabel acaknya juga 3. 1, 2, 3 ya. Yang ini. Nah, setelah ketemu peluang masing-masing variabel acaknya, maka akan kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini. X-nya 0, 1, 2.
kemudian fx-nya 1/4, 2/4, 1/4. Ini 2/4 juga bisa disederhanakan menjadi 1/2 ya, boleh disederhanakan. Kemudian yang B, distribusi peluang variabel acak diskrit dalam bentuk grafik ya. Seperti ini grafiknya, x, fx 0, 1, 2, nah 1/4 dan 2/4 ya. Untuk x sama dengan 0, nilai fx-nya adalah 1/4, peluangnya 1/4 untuk 1, 2/4 yang ini. Kemudian untuk x sama dengan 2 juga 1/4. Jadi grafiknya seperti ini. Kemudian yang C, distribusi peluang variabel acak dalam bentuk fungsi, ada 3. 1/4 untuk x sama dengan 0, 2/4 untuk x sama dengan 1, 1/4 untuk x sama dengan 2 ya. Oke, ini contoh yang kedua. Sekarang kita lihat soal latihan yang ketiga. Silahkan kalian jawab, nanti diupload di Learning Man3 Banjarmasin dan Google Classroom. Ini soalnya 2 buah dadu, ini 2 buah dadu dilempar secara bersama-sama. Variabel acak X menyatakan hasil kali kedua mata dadu kelipatan 12. Nah, ini X-nya. Hasil kali kedua mata dadu, karena dadu yang dilempar 2 buah. Jadi ini lebih gampang, nanti silahkan kalian cari dalam bentuk tabel dulu. Nanti setelah itu boleh langsung dikalikan ya. Jadi di dalam tabel itu boleh langsung dikalikan. Jadi dadu 1 dikalikan dengan dadu 2 sampai seterusnya. Nah, jadi nanti untuk X-nya itu adalah hasil kali kedua mata dadu kelipatan 12. Silahkan kalian cari nanti hasil kalinya yang kelipatan 12. Itulah X-nya. Nah, sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi ya. Nah, ini pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.